Saya menggunakan benang dari Poliindo dan hakpen tulip nomor 4. Mari kita mulai. Pertama-tama kita buat slip knot, kemudian 42 CH, 1 2 3 4 5. Siap 42 CH, kemudian kita putar arah dan skip 1 CH ini, dan kita mulai membuat single crochet dari stitch kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Siap 41 SC. Baris pertama selesai. Jadi ini motifnya menggunakan kelipatan 12 plus 5 ya. Lanjut baris kedua. Jadi ini bolak-balik ya. Buat 2 CH, 1 2. Ini 2 CH sudah terhitung sebagai 1 double crochet ya. Balik rajutan. Kemudian buat 4 DC. Jadi sudah 2 ini ya. 3 4 5. Kemudian buat 2 CH, 1 2, skip 3 hitungan, 1 2 3, dan kita masuk ke hitungan keempat. Kita akan membuat motif kerang di sini ya. Buat 2 DC, 1 2, kemudian 3 CH, 1 2 3, kemudian kembali ke stitch yang sama buat 2 DC, 1 2, lanjut 2 CH, 1 2, kemudian skip 3 hitungan, 1 2 3, dan buat 5 DC, 1 2 3 4 5. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama. Buat 2 CH, 1 2, skip 3 hitungan, 1 2 3, dan di hitungan keempat kita buat motif kerang. 1 2, kemudian 3 CH, 1 2 3, dan buat 2 DC lagi di stitch yang sama. 1 2, lanjut 2 CH, 1 2, kemudian skip 3 hitungan, 1 2 3, dan buat 5 double crochet. 1 2 3 4 5, lanjut 2 CH, skip 3 hitungan,
1 2 3 dan buat motif kerang. Buat 2 DC, 1 2 3 CH, 1 2 3 dan 2 DC lagi di stitch yang sama. 1 2, lanjut 2 CH, skip 3 hitungan, 1 2 3 dan buat 5 DC. 1 2 3 4 5. Hasilnya seperti ini. 5 DC nya ada 4, 1 2 3 4 dan kerangnya ada 3, 1 2 3. Baris kedua selesai, lanjut baris ketiga. Buat 2 CH. Ingat ya, 2 CH ini terhitung sebagai 1 DC. Balik rajutan, kemudian buat 4 DC. 1 2 3 4 5 dengan 2 CH ya. Kemudian buat motif kerang lagi. Ini caranya sama dengan baris kedua. 2 CH. Kemudian langsung masuk ke 3 CH di tengah kerang. Buat 2 DC. 1 2, kemudian 3 CH, 1 2 3 dan buat 2 DC lagi di tempat yang sama. 1 2, lanjut 2 CH, kemudian bagian sini skip, langsung buat 5 DC. 1 2 3 4 5. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai akhir baris ya. Sampai di akhir baris. Ini sudah 4 DC, 1 2 3 4 dan yang terakhir kita buat di 2 CH ya. 2 CH di baris 2 itu kan ada 2 ya. Kita buat di CH yang kedua di atas. Oke, baris ketiga selesai. Hasilnya seperti ini. Kita lanjut buat 2 CH, 1 2, balik rajutan dan buat 4 DC. 1 2 3 4. Ini sudah 5 dengan 2 CH di awal ya. Kemudian buat 7 CH, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kita masuk ke kerang di baris kedua. Jadi 1 2 yang ini tengah-tengah sini.
tarik dan buat SC, kemudian putar rajutan dan buat 8 SC di 7 CH ini. Langsung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Putar rajutan lagi, kemudian buat motif kerang di 3 CH di tengah kerang ini. Satu, 2, 3 CH, 1, 2, 3, kemudian 2 DC lagi. 1, 2. Lanjut buat motif kabel lagi, buat 7 CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kembali ke sini, motif kerang baris kedua, tarik benang dan buat SC. Kemudian putar rajutan dan buat 8 SC di dalam 7 CH ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian putar rajutan, lanjut buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut membuat motif kabel lagi di tengah sini. Buat 7 CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masuk ke sini. Di kerang baris kedua di bawahnya. Buat SC, balik rajutan dan buat 8 SC di 7 CH ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, putar rajutan dan buat motif kerang. 1, 2, 3 CH dan 2 DC di tempat yang sama. 1, 2. Lanjut buat motif kabel lagi.
7 CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masukkan hakpen ke kerang di baris 2 di bagian bawah dari atas ya. Tarik benang dan buat SC. Kemudian putar rajutan, buat 8 SC di dalam 7 CH ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar rajutan lagi. Kemudian buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap 2 motif kabel. Lanjut yang ketiga, caranya sama, buat 7 CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan masuk di kerang baris kedua sini. Tarik benang dan buat SC. Dan putar rajutan dan buat 8 SC di dalam 7 CH ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian putar rajutan dan buat motif kerang 2 DC. 1, 2, kemudian 3 CH. 1, 2, 3. Kemudian buat 2 DC lagi di tempat yang sama. 1, 2. Lanjut 1 motif kabel lagi 7 CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian turun ke bawah ke kerang di baris 2. Masukkan dan buat SC. Putar rajutan dan buat 8 SC dalam 7 CH ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar rajutan dan buat 5 DC. 1, 2, 3, 4,
dan DC terakhir di 2CH, di CH paling atas. Baris keempat selesai, hasilnya seperti ini. Lanjut baris kelima. Baris kelima itu mengulang baris ketiga ya. Buat 2CH, balik rajutan, dan buat 4 DC. 1 2 3 4, 2CH, kemudian buat kerang, 2 DC, 1 2, kemudian 3 CH dan 2 DC, 1 2, lanjut 2 CH, kemudian buat 5 DC, 1 2 3 4 5. Lanjutkan buat 2 CH, kemudian buat motif kerang, kemudian 2 CH, buat 5 DC. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai akhir baris. Saya sampai di akhir baris kelima. Ini sudah 4 DC, kemudian buat 1 DC di 2 CH. Ini 1 2. Oke, baris kelima selesai. Kita lanjut baris ke-6, dan baris ke-6 itu sama dengan baris ke-4 buat kabel ya. Buat 2 CH dulu, 2, kemudian balik rajutan dan buat 4 DC, 1 2 3 4, kemudian buat 7 CH, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kita masuknya ke sini ya. Jadi ngitungnya dari atas aja, 1 2 dan masuk ke sini. Buat SC, balik rajutan dan isi 7 CH ini dengan 8 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Putar rajutan dan buat motif kerang, 2 DC, 1 2 3 CH, 2 DC di tempat yang sama, kemudian buat motif kabel lagi, 7 CH, 1 2 3 4 5 6 7,
Kemudian masukkan di kerang tempat yang sama di sini. 1, 2. Buat SC, putar rajutan dan isi 7 CH ini dengan 8 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar rajutan lagi. Buat 5 DC. Sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah 5 DC, buat motif kabel lagi, buat 7 CH, kemudian masuk ke sini. 1, 2, masuk ke sini. Ya, lanjutkan ya. Caranya sama dengan yang kabel pertama. Sampai di akhir baris ke-6 dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut baris ke-7 dan baris ke-7 sama dengan baris ke-5, jadi selang-seling ya. Setelah baris ke-7, baris ke-8 sama dengan baris ke-6, buat kabel lagi. Jadi begitu seterusnya, diulang selang-seling. Lanjutkan sampai ke atas ya. Oke, saya sudah sampai atas ini ya. Dan ini dari baris pertama sampai ke atas ada 30 baris. Sementara untuk motifnya ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita lanjut baris ke 31. Di baris 31 ini kita tutup ya barisnya ini. Buat 2 CH, kemudian balik rajutan. Lanjut buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Ini hitungannya ada 5 ya. 1 DC nya ini dan 2 CH. Kemudian buat 3 CH. 1, 2, 3. Kemudian masuk ke 3 CH di sini. Buat 1 SC. Lanjut 3 CH. Kemudian buat 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 CH. 1, 2, 3. Dan buat 1 SC di 3 CH ini. Lanjut 3 CH. Kemudian masuk ke sini buat 5 DC. Oke, seperti ini. 5 DC, 3 CH, buat 1 SC di sini. Kemudian 3 CH dan buat 5 DC. Oke, saya sampai di akhir baris. Baris 31 selesai, kita lanjut baris ke 32. Buat 1 CH,
balik rajutan. Kemudian buat 1 SC ya di masing-masing stitch. 1 2 3 4 5. Kemudian di 3 CH kita buat 3 SC. 1 2 3. Lanjut di 1 SC, buat 1 SC. Lanjut di 3 CH kita buat 3 SC. 1 2 3. Kemudian di 5 DC buat 5 SC. 1 2 3 4 5. Lanjutkan di 3 CH buat 3 SC, kemudian buat 1 SC di tengah sini. Lanjut 3 SC, kemudian 5 SC, 3 SC, 1 SC, 3 SC, dan 5 SC. Oke, sudah sampai akhir baris. Jadi total di sini ada 41 SC ya. Baris 32 selesai, kita masuk baris ke 33 buat 1 SC ya di sepanjang ini. 1 CH, balik rajutan. Buat 1 SC di masing-masing stitch. 2 3 4 5 6. Lanjutkan sampai akhir baris. Kemudian setelah baris 33 selesai, lanjutkan baris 34 dengan cara yang sama sampai baris 37 ya. Jadi ada 6 baris SC bolak-balik. Sampai di akhir baris ke 37 ya. Jadi ini siap, ada 6 baris di atas. 1 2 3 4 5 6. Lanjut kita akan buat 1 putaran single crochet ya. 1 CH, balik rajutan. Kemudian di sudut ini kita buat 2 SC atau 1 SC increase. 1 2. Si penanda di sini. Lanjut buat 39 SC di bagian tengah. 1 2 3 4 5. Lanjutkan sampai di nomor 2 sini ya. Nomor 2 dari ujung. Oke, saya sampai di ujung sebelah sini. Lanjut di sudut kita isi dengan 2 SC ya. 1 2. Jadi sudut-sudutnya akan kita isi dengan 2 SC ya.
kemudian ke sisi panjangnya buat 1 SC di tiap stitch, 1 2 3 4 5. Nah, di sini di bagian ini, bagian motif di paling pinggir ini kan kita isi dengan 1 DC, yang ini 2 CH, ini 2 DC, ini 1 DC, ini 2 CH. Dan di masing-masing ini akan kita isi dengan 2 SC. Ini ya. Langsung isi 2 SC. 1 2. Ini sama. Buat 2 SC. 1 2. Lanjut 1 2. 1 2. Oke, seperti ini. Kemudian lanjutkan sampai ke bagian bawah. Di sini 2 SC, kemudian di sini ada 1 SC di sini. Buat 1 SC. Nah, ini di bagian sudut isi 2 ya. Lanjut ke bagian lebar. Masing-masing ini isi dengan 1 SC. Di sudut 2 SC. Kemudian 1 SC. Lanjut di bagian DC ini masing-masing isi dengan 2 SC ya. Sampai ke sini bagian motif. Nah, ini untuk bagian sini SC bolak-balik isi dengan 1 SC di masing-masing stitch. Saya sampai di akhir baris ini. Potong benang, kemudian tarik benang, dan benangnya kita rapikan dengan menggunakan jarum tapestry ya. Ini penanda stitch pertama, ini yang kedua. Ini kita lepas yang pertama, kemudian masukkan jarum ke stitch kedua, tarik, kita buat invisible stitch ya ini ya. Kemudian masukkan jarum ke stitch terakhir, ambil back loopnya yang sini, tarik. Nah, ini loop yang ini. Nah, ini benang yang ini akan membuat loop baru, ini membentuk loop baru. Oke. Dia menutupi stitch pertama. Kita pasang lagi penanda ya. Ini stitch pertama. Kemudian tarik nih. Ini hasilnya seperti ini. Jadi sambungannya tidak terlihat ya. Ini stitch terakhir, ini pertama, dan ini kedua. Kemudian sisa benang kita selipkan di belakang rajutan. Panelnya siap ya. Dan ini untuk hitungan dari oranye ke pink sini, bagian atas ini ada 41, bagian bawah sama 41 dari penanda yang ini, penanda dalam nih. Kemudian untuk bagian samping ini dari sini ke sini ada 68, ini sama 68. Jadi total berkeliling ada 218 hitungan. Dan ini buat 4 ya.
Oke, seperti ini. Lanjut kita akan membuat tali tasnya, dan ini akan saya buat dengan motif SC bolak-balik ya. Buat slip knot, dan slip knotnya jangan ditarik kencang ya, ini sudah terhitung sebagai 1 CH. Lanjut tambah 7 CH, jadi total ada 8 CH. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita putar arah, jadi stitch awal menjadi stitch akhir ya, dan stitch akhir menjadi stitch awal. Skip 1 CH, kemudian buat SC. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, baris 1 selesai. Kita lanjut baris 2, buat 1 CH, balik rajutan, kemudian buat 7 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, dan 7. Oke, baris kedua selesai. Lanjut baris ketiga, caranya sama, buat 1 CH, balik rajutan, dan buat 7 SC lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lanjutkan sampai ke atas ya. Ini saya sudah sampai 264 baris ya, dengan panjang 101 cm. Kita lanjut membuat listnya. Buat 1 CH, balik rajutan, kemudian bagian sudut diisi 2. 1, 2. Kasih penanda di 2 SC ini ya, kasih penanda ya. Lanjut di bagian tengah 5 SC. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sudut buat 2 SC. 1, 2. Lanjut ke bagian panjangnya, masing-masing isi 1 SC. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lanjutkan sampai ke ujung sini. Sudut isi 2, di tengah isi 5 SC, di sudut isi 2. Lanjutkan sampai akhir baris ya. Oke, saya sampai di akhir baris ya. Kemudian potong benang.
keluar benangnya. Kemudian rapikan benangnya menggunakan jarum tapestri. Ini stitch pertama dan stitch kedua, lepas penandanya. Ini 1, 2, masuk ke sini ya, ke stitch kedua. Ini posisinya seperti ini. Kemudian kembali ke stitch terakhir, masukkan ke back loopnya. Ini front loop, ini back loop. Oke, hasilnya seperti ini. Dia akan membentuk loop baru di sini ya, menutupi SC pertama. Penanda kita pasang lagi di stitch pertama dan di stitch kedua. Oke, seperti ini. Nah, sisa benang selipkan di belakang rajutan. Cukup ya. Oke, siap talinya. Dan ini buat 2 piece ya, untuk depan dan untuk belakang. Lanjut kita akan menjahit panel dengan handle-nya ya. Jadi untuk handle ini ada 8 sisi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panelnya sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing sisi akan dijahit ke sisi yang lain. Jadi posisinya seperti ini. Jadi kita akan mulai jahit dari bagian bawah ya. Dimulai dari sini. Nanti berikutnya sini sampai semua sisi terjahit antara panel dan handle. Saya akan buatkan satu contoh saja ya untuk satu sisi. Sisi lainnya sama. Ini penanda. Kita lepas yang ini. Untuk di awal kita gunakan 2 loop ya. Ini sisa benang disisakan agak panjang supaya mudah untuk menyisipkan nanti benangnya. Oke, seperti ini. Lanjut ke stitch kedua, kita pakai 1 loop. Ini back loop dan ini back loop.
ya. Dari bagian handle back loop, dari bagian badan back loop juga. Lanjut ke stitch ketiga, ambil back loop, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan hasilnya akan seperti ini. Lanjutkan menjahit sampai ke atas ya. Oke, saya sampai di atas. Dan ini penanda, kita buka. Dan untuk stitch terakhir ini kita gunakan 2 loop ya. Sini juga 2 loop. Jadi bagian atas dan bagian bawah kita gunakan 2 loop untuk menjahitnya. Kemudian yang di sini kita jahit juga pakai 2 loop dan masuk ke sini, ke bagian handle. Oke, seperti ini. Kemudian masuk lagi dan kita bawa ke belakang. Kemudian bisa benang kita rapikan. Oke, cukup ya. Oke, hasilnya seperti ini. Sisa benang yang di sini kita rapikan. Oke, seperti ini ya. Untuk sisi sebelahnya kerjakan dengan cara yang sama ya. Ini saya siap menyambung ke bagian tengahnya ya. Nih. Jadi ini bagian tengah, ini juga bagian tengah. Dan posisi handle-nya seperti ini. Dan ini nanti satu di depan, satu di belakang, seperti ini. Ini. Kemudian 2 panel berikutnya akan kita sambung untuk bagian samping. Jadi posisinya seperti ini. Nah, begini. Satunya di sini. Nah, jadi posisinya nanti seperti ini. Oke, jadi ini bagian sini sambung ya. Kemudian bagian sini sambung sampai ke bawah. Sini. Sampai ke bawah. Nanti bagian belakang sama. Ini begini dia. Ini sama sini. Sisi sebelahnya juga sama. Nih, seperti ini. Semoga paham ya. Lanjut menyambung ya. Oke, saya sudah siap
menyatukan badan dan handle-nya ya. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita menjahit untuk handle-nya. Nih, seperti ini. Jadi ini handle-nya kita jadikan satu ya. Seperti ini. Kita jahit. Jadi ini dari sini kita hitung 10 hitungan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di hitungan ke-11 ini kita mulai menjahitnya. Ini sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini udah saya kasih tanda. Nanti pas di sini kita selesai menjahitnya. Kita mulai menjahit. Ini dua loop dipakai ya. Sisakan benang agak panjang, kemudian kita masuk satu kali lagi. Lanjut ke stitch berikutnya. Kita pakai 2 loop ya. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjutkan sampai ke bagian sini ya. Saya sampai di ujung satunya ya. Buka penanda. Ini stitch terakhir. Jahit 2 kali ya. Oke, selesai. Kita rapikan. Oke, cukup ya. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk bisa benang sini juga sama. Kita rapikan ya. Oke, talinya siap. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian bawah tasnya. Ini bebas ya, memulai dari mana saja. Ini benangnya kita slip knot. Ini saya mulai dari bagian samping. Teman-teman kalau mau mulai dari mana aja terserah ya, tidak masalah. Langsung kita buat SC.
Lanjut di sebelahnya, ini buat 1 SC di masing-masing stitch ya. Penanda lepas, kalau ketemu penanda dilepas, kita buat 1 SC. Kemudian di sambungan sini kita buat 1 HDC, 1 HDC, half double crochet. Lanjut ketemu penanda, buat 1 SC. Lanjut buat SC di tiap stitch. Ketemu penanda, kita buat 1 SC. Kemudian ketemu sambungan handle sama badan, kita buat 1 HDC. Lanjut ketemu penanda lagi, buat 1 SC. Lanjut buat 1 SC. Jadi HDC itu kita pakai untuk sambungan ya. Sini, di sambungan sini. Sambungan sini 1 HDC. Yang lain-lain buat SC saja. Oke, lanjutkan sampai selesai ya. Saya sampai di akhir baris, kemudian potong benang, tarik benangnya, kemudian kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Ini stitch pertama dan ini stitch kedua. Ini kita masukkan jarum di stitch kedua, tarik, kemudian kita kembali ke stitch terakhir dan masuk di back loop. Ini front loop dan ini back loop. Tarik ke belakang. Oke, seperti ini. Jadi ini buat kita membuat invisible stitch ya. Jadi akhiran tidak terlihat. Nih. Kemudian sisa benang kita selipkan di belakang rajutan. Dan benang yang ini sama ya, selipkan di belakang rajutan. Oke, hasilnya seperti ini. Tidak terlihat sambungannya ya. Oke, untuk bagian bawah badan sudah selesai. Sekarang kita lanjut membuat alasnya ya. Jadi alasnya saya akan buat untuk segi panjang, dan dari bagian samping ini kita ambil dari sini, dari bagian motif yang di samping. Mulai dari sini, ini mulai dari sini, hitung ke bawah ya, 1 2 3 4. Si penanda di sini, sini sama,
1 2 3 4. Ini ada 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Oke, dari sini ke sini 25. Kemudian bagian samping satunya si tanda juga 1 2 3 4. Ini sama 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kali 2 24 tambah 1 jadi 25. Buat slip knot, kemudian buat 24 CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24. Kemudian kita putar arah ya, skip 1 CH dan buat SC di CH kedua. 1 2 3 4 5. Lanjutkan sampai ke akhir baris ya. Siap 23 single crochet. Baris 1 selesai. Kita lanjut baris kedua. Buat 1 CH, balik rajutan, kemudian ulangi lagi buat 23 single crochet. 1 2 3 4 5. Lanjutkan sampai akhir baris ya. Saya sampai di akhir baris. Ini SC ke 23. Baris kedua selesai. Lanjut baris ketiga dan caranya sama dengan baris kedua ya. Buat 1 CH, balik rajutan, kemudian buat 23 SC lagi. 1 2 3. Lanjutkan sampai akhir baris. Kemudian baris ketiga selesai. Lanjut baris keempat, dan baris keempat sama caranya, buat 1 CH, balik rajutan, kemudian buat 23 SC. Buat sampai 76 baris ya. Oke, saya sudah sampai di 76 baris. Lanjut kita akan buat 1 putaran single crochet ya di bagian pinggirnya. Buat 1 CH, kemudian balik rajutan, buat 1 SC di stitch pertama. Kasih penanda. Lanjut buat 1 SC di masing-masing stitch. Hasilnya seperti ini. Lanjutkan sampai ke sini ya. Oke, siap. Kita sampai di sudut. Ini isi 1 single crochet. Kemudian kasih penanda. Kita lanjut ke sisi panjangnya. Masing-masing buat 1 SC.
Kemudian lanjutkan sampai di sudut, isi 1. Lanjutkan lagi di sini, di sudut isi 1. Kemudian di sini buat 1 SC di tiap stitch sampai ke akhir baris ya. Oke, siap 1 putaran single crochet di bagian pinggirnya. Kemudian ini kita potong benang ya, dan benangnya ditarik. Ini stitch terakhir, ini stitch terakhir, dan ini stitch pertama. Kita rapikan dengan jarum tapestry. Ini jarumnya kita masukkan ke stitch kedua. Buka penanda stitch pertama, posisinya seperti ini. Kemudian kita balik ke stitch terakhir ya, ambil back loopnya. Masukkan ke arah belakang, tarik. Oke, seperti ini, tarik ya. Dan ini akan dia membentuk loop baru menutupi loop stitch pertama. Ini kasih penanda lagi, ini stitch pertama. Kemudian sisa benang kita rapikan, diselipkan ke bagian belakang rajutan. Oke, cukup ya. Hasilnya seperti ini. Lanjut kita akan menyatukan bagian alas dan bagian badan dengan cara dijahit ya. Oke, posisinya seperti ini ya. Dan kita akan mulai menjahit dengan menggunakan jarum tapestry. Oke, saya akan mulai dari sudut sini ya. Ini bebas mau mulai dari mana saja, tidak masalah. Ini saya akan mulai dari 3 hitungan sebelum sudut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nah ini kita ambil back loopnya. Yang bagian badan juga ambil back loopnya saja. Sisakan ekor benang agak panjang ya. Dimasuk 1 kali lagi. Oke, lanjut di sebelahnya, ambil back loopnya. Oke, sampai di bagian sudut. Nah, ini satu sudut ini dipakainya untuk 2 yang di bagian badan ya. Di bagian alas 1, bagian badan 2 loop. Yang bagian luar hitungannya dari sini ke sini 25 ya. Yang ini yang dalam 23. Ambil back loop, masuk ke sini. Ini 1. Kemudian 1 kali lagi masuk di stitch yang sama. Nih. Di
di bagian badannya yang hitungan 23. Kemudian lanjut di stitch berikutnya, masing-masing 1 stitch. Oke, hasilnya seperti ini. Lanjutkan sampai ke sini ya. Saya sampai di sudut berikutnya. Penanda untuk alas kita buka. Kemudian ambil 1 loop. Penanda untuk badan dibuka 1, jahit dulu, lanjut masuk ke bagian alas di stitch yang sama, kemudian di bagian badan stitch berikutnya. Penanda lepas, jadi 1 loop di alas dipakai untuk 2 loop di bagian badan, bagian sudut aja ya, bagian lain masing-masing 1 loop. Oke, seperti ini. Lanjutkan berputar ya. Lanjutkan berputar sampai di awal tempat kita mulai menjahit. Ingat, untuk di bagian sudut 1 stitch alas dipakai untuk 2 stitch badan ya. Oke, saya sudah mendekati akhir ini ya. Ini masih ada 2 stitch yang belum dijahit. Kita selesaikan. Oke, selesai. Nah, untuk yang terakhir ini kita masukkan jarum ke bagian dalam, dan ini sisa benang di awal ini kita tarik ke belakang. Kemudian sisa benangnya kita ikat dulu 2 kali ya. Setelah diikat, baru kita selipkan sisa benangnya.
ujung benangnya kita bakar sedikit. Dan untuk sisa benang satunya ini sama ya, selipkan ke dalam rajutan. Oke, siap ya, sudah diselipkan ke dalam rajutan dan ini sudah selesai tasnya. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal dikasih furing ya, tapi kalau tidak mau dikasih furing juga tidak apa-apa, terserah teman-teman aja. Demikian tutorial rajut kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.